Halo, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau ngebahas tentang penyakit yang lagi mewabah nih, COVID-19. Kali ini aku juga ingin meluruskan salah satu persepsi masyarakat yang salah. Kita mulai dari virusnya dulu ya, di mana referensinya dari American Society for Microbiology. Judulnya Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Di jurnal-jurnal ini sudah saya highlight beberapa bagian yang menurut saya cukup penting untuk teman-teman ketahui tentang COVID-19. Salah satunya seperti ini. Pada tanggal 11 Februari tahun 2020, WHO sudah mengumumkan adanya penyakit COVID-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Sebelumnya sudah ada individu yang tidak bergejala dilaporkan dapat mentransmisi infeksi atau dapat menularkan virus COVID-19. Virus COVID-19 sendiri cukup mirip dengan virus SARS-CoV sekitar 79% dan virus yang menyebabkan wabah MERS sekitar 50%. Mereka ini satu famili tapi tidak sama persis. Itu waktu inkubasi dari virus COVID-19 ini sekitar 14 hari, di mana waktu inkubasi merupakan suatu waktu yang dibutuhkan untuk virus menimbulkan gejala pertama kali saat dia masuk ke tubuh kita. Dibanding virus SARS-CoV, virus COVID-19 ini mempunyai gejala yang lebih ringan, namun tingkat transmisinya atau tingkat menularkannya itu lebih tinggi. Untuk target usia yang diserang itu sama, di atas usia 50 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga usia di bawah 50 tahun dapat terkena virus COVID-19. Virus COVID-19 ini menyerang paru-paru, sehingga apabila kita lakukan CT scan pada paru-paru dapat ditemukan kelainan. Angka virus yang tinggi ditemukan pada throat swab atau swab tenggorokan dan pada sputum pada pasien yang terdiagnosa COVID-19. Cuman di beberapa penelitian lain ditemukan juga angka virus yang lebih tinggi pada daerah hidung atau swab hidung dibanding swab tenggorokan pada pasien terdiagnosa COVID-19 dan bergejala. Ada beberapa case report juga menyatakan bahwa pada pasien asimptomatik itu menunjukkan angka viral load yang tinggi. Di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan bahwa pada swab nasal atau swab hidung sangat direkomendasikan untuk mendeteksi virus COVID-19. Kemudian, pada beberapa kondisi swab tidak dapat dilakukan, pemeriksaan ELISA atau rapid test dapat dilakukan untuk sebagai alternatif mendeteksi virus COVID-19. Oke, di sini saya mau bahas tentang temperatur tubuh dan cara pemeriksaannya. Kan sekarang banyak dilakukan pemeriksaan infrared termometer pada orang-orang yang masuk atau orang-orang yang keluar dari suatu gedung. Nah, banyak orang bilang kalau pemeriksaan infrared itu nggak bagus untuk kesehatan atau nggak bagus untuk otak. Nah, nanti saya jabarkan di sini fakta-faktanya. Kita mulai dulu dari pengertian temperatur tubuh ya. Ini sudah saya highlight. Oke, langsung temperatur tubuh itu kita bagi menjadi dua. Ada temperatur core, ada yang namanya cell. Core itu dia tempat produksi panasnya, sedangkan cell itu untuk meregulasi. Atau cell itu bisa kita sebut dengan kulit. Tuh. Ke bawahnya lagi. Nah, di sini ada gambar. Gambar sini menunjukkan bahwa distribusi panas itu nggak sama atau distribusi suhu tubuh itu nggak sama. Kalau di Indonesia kan suhunya panas, sekitar 33 derajat ke atas nih. Makanya kita pakai gambar yang ini. Kita lihat gambar yang ini. Kita lihat bahwa distribusi panas di kepala sama di tangan itu beda. Karena produksi panasnya itu ada di organ-organ dalam. Sedangkan di tangan itu dia lebih kecil suhunya. Atau bisa sekitar 35. Makanya untuk pemeriksaan suhu tubuh paling baik di core, bisa di kepala, di ketiak, di paha, maupun di tempat-tempat lain kecuali di bagian tangan ataupun bagian kaki. Nah, di sini untuk yang termonetral itu negara-negara yang suhunya sekitar 28-30 dan negara-negara cold itu yang
negara-negara dingin. Tuh, jadi untuk dari sini kita bisa tahu kalau pembagian distribusi panas itu nggak sama di setiap bagian tubuh. Nah, itu satu. Dan yang ada bahas lagi, kalau pada sel itu atau contohnya kulit, dia itu sangat terpengaruh sama lingkungan. Jadi kita nggak bisa mendeteksi itu sebagai salah satu tanda bahwa saya itu demam. Itu tidak bisa, karena dia itu tempat untuk meregulasi, bukan untuk diagnosa. Oke, kemudian hmm, oke, biasa core temperatur. Core temperatur itu tadi kan sudah saya bilang dia itu tempat memproduksi panas. Di sini dikatakan bahwa core temperatur itu biasa diukur untuk melihat tanda-tanda vital. Misalnya ada perubahan pada core temperatur, itu merupakan tanda yang paling sering muncul apabila pasien itu mengalami penyakit atau sedang demam. Jadi yang biasa kita ukur itu untuk melihat apakah pasien itu sakit atau tidak, itu adalah core temperatur, bukan yang cell temperatur. Oke, itu kemudian ada lagi. Nah, untuk pemeriksaannya itu bisa banyak, bisa pakai termometer yang air raksa maupun pakai termometer infrared. Di sini saya mau bahas yang infrared. Di sini dikatakan termometer infrared itu paling sering digunakan untuk yang tidak bersentuhan. Jadi apabila kalau mau bersentuhan atau alatnya bersentuhan dengan tubuh itu bisa menggunakan termometer yang digital. Tapi kalau yang infrared itu tidak bersentuhan. Oke, di sini dijelasin bagaimana infrared termometer itu bisa mengetahui suhu tubuh kita. Jadi infrared termometer itu dia menangkap infrared yang dikeluarkan dari tubuh kita, bukan dia menembakkan infrared. Nah, itu satu. Nanti kita akan bahas pada bagian infrarednya lebih lanjut abis ini ya. Oke, di sini saya mau bahas tentang infrarednya sendiri. Radiasi infrared itu digunakan untuk apa sih? Nah, salah satunya yang mau saya bahas itu di bagian otak. Misalnya tadi kan ada yang bilang kalau infrared itu merusak otak. Makanya biasa nggak mau di termometer tembak di kepala. Biasa kan nggak mau. Maunya di tangan aja. Nah, di sini malah dibilang kalau dengan stimulasi otak menggunakan radiasi infrared atau IR, itu malah sifatnya rehabilitasi. Dia sifatnya itu malah menyembuhkan pada neurodegeneratif brain disease seperti misalnya Alzheimer atau trauma-trauma pada bagian otak. Jadi dia itu sifatnya menyembuhkan bukan merusak. Ini satu. Kemudian satu lagi. Jadi ini conclusion. Conclusion itu seperti summary dari keseluruhan jurnal ini. Di sini dikatakan bahwa infrared dia itu malah mempromot a wide range of therapeutic benefits in cell or tissue. Jadi dia itu sifatnya malah menguntungkan untuk sel dan jaringan. Sifatnya benefit terapeutik gitu. Sekian dari saya tentang COVID-19. Bila teman-teman masih punya pertanyaan terkait COVID-19 atau ingin meluruskan hal lain terkait COVID, boleh tulis di komen di bawah. Nanti akan saya lanjutkan di part 2 ya. Semoga semua dapat mengerti, maaf kata bila saya berbelit-belit atau terlalu cepat temponya. Oh ya, saya mau terima kasih kepada kedua teman saya yang bantu mengajarkan cara memulai video. Nanti saya tulis linknya di bawah. Kalian boleh cek videonya. Semoga semua tetap sehat, stay safe, stay healthy.